Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pengisian dari pantograf. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu pantograf. Pantograf merupakan alat untuk memantau kemajuan kala satu persalinan dan informasi untuk menentukan atau membuat keputusan klinik apakah persalinan itu akan dilakukan secara pervaginam atau dengan bantuan atau operasi. Nah, tujuan dari pengisian pantograf yang pertama yaitu mencatat observasi kemajuan persalinan. Kemudian untuk mendeteksi apakah persalinan ini dapat dilakukan secara normal, kemudian untuk mencatat kondisi ibu dan janin, kemudian juga untuk mencatat kemajuan persalinan, mencatat medikamentosa atau laboratoriumnya, kemudian juga untuk membuat keputusan klinik apakah ibu harus dirujuk atau tidak. Nah, ini pantograf harus digunakan ketika atau ibu memasuki fase aktif kala satu fase aktif. Jadi seperti yang teman-teman pelajari kan di kala satu ada dua, fase laten dan fase aktif. Nah, kapan pantograf harus digunakan atau dicatat itu digunakan pada saat ibu sudah memasuki fase aktif. Kemudian selama persalinan dan kelahiran bayi di semua tempat, baik di rumah, puskesmas, rumah bersalin atau rumah sakit. Kemudian digunakan secara rutin oleh semua penolong persalinan yang memberikan asuhan persalinan kepada ibu dan proses kelahiran bayinya. Pantograf tidak perlu diisi apabila ibu masuk dengan kala satu akhir fase aktif. Jadi bisa saat pembukaan 9 atau lebih ini tidak perlu dicatat dalam pantograf. Kemudian jika terjadi seksio sesaria elektif atau yang direncanakan, kemudian jika seksio sesaria darurat ketika ibu datang ke layanan kesehatan. Kemudian juga apabila sudah terdeteksi bahwa kehamilan itu beresiko. Untuk pencatatan fase laten, ini semua asuhan observasi dan pemeriksaan harus dicatat. Jadi ketika fase laten, misalkan ada apa tindakan yang dilakukan, ini juga tetap harus dicatat. Dapat dicatat terpisah di KIA maupun KMS ibu hamil. Biasanya ibu datang kan dengan membawa KIA atau buku KIA atau juga KMS. Kemudian bisa dilakukan rujukan jika fase laten ini lebih dari 8 jam. Nah, ini untuk lembar observasi, ini contohnya kami ambil di Puskesmas Kondang Legi. Jadi ini lembar observasi yang bisa dicatat ketika fase laten, jadi belum memasuki fase aktif. Di sini ada mulai dari tanggal kapan masuk kabar, kemudian anamnesa, kemudian keadaan umum, pemeriksaan obstetri yang meliputi palpasi, TFU-nya, jadi Leopold-nya ya, DJJ, kemudian kontraksinya, kemudian VT. Nah, ini hasilnya seperti apa. Kemudian pemeriksa, kemudian ini ada observasi kala 1 fase laten yang secara rutin, secara ini ya, terus dilakukan. Jadi misalkan VT atau misalkan VT ini kan tiap 4 jam sekali, atau kemudian juga kontraksi, seperti itu. Kemudian yang lain-lain juga bisa dicek, jadi per jam di sini. Nah, ini kondisi-kondisi yang harus atau pemeriksaan yang harus dinilai atau dicatat. Jadi misalkan kalau DJJ ini tiap setengah jam. Kemudian nadi, frekuensi, lama kontraksi ini juga tiap setengah jam. Nah, kalau yang lain misalkan terkait tekanan darah, suhu, pembukaan serviks, kemudian penurunan bagian terbawah janin, kemudian produksi urin ini tiap 4 jam, kemudian yang produksi urin ini tiap 2 sampai 4 jam. Nah, ini gambaran dari lembaran pantograf. Jadi ini yang akan diisi mulai dari fase aktif.
skala 1 fase aktif. Jadi ketika pembukaannya sudah pembukaan 4, mulai pembukaan 4 itu ya. Jadi di sini ada identitas mulai dari nomor register, nama, kemudian usia, kemudian status obstetri, kemudian juga tanggal masuknya, jamnya kapan, apabila ketuban sudah pecah juga ditulis. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sini ada terkait DJJ, ini ada air ketuban dan penyusupan. Kemudian ini ada pembukaan, ini ada jamnya. Nah, ini juga ada penurunan kepala, kemudian ini terkait kontraksi, ini obat-obatan, oksi, terus obat-obatan cairan, kemudian ini TTV, lalu ini produksi urin, suhu, kemudian produksi urin. Ya. Nah, ini untuk di lembar belakang, ini catatan persalinan, ini bisa dilengkapi. Nah, apabila sudah memasuki kala 4, jadi observasi 2 jam postpartum, nah ini ditulis di sini, tabel pemantauan kala 4-nya. Nah, pencatatan selama fase aktif persalinan ini secara singkat tadi sudah saya sebutkan berdasarkan lembaran partograf. Jadi yang pertama terkait informasi ibu, sebagainya. Ya, ada nama, riwayat obstetri, nomor RM, tanggal, waktu ibu mulai dirawat, waktu pecahnya selaput ketuban. Nah, kemudian yang berikutnya setelah informasi umum dari ibu, ini kondisi janin. Jadi tadi di tabel di lembar partograf tadi kan yang paling atas ini adalah ini kondisi janin yang terkait DJJ. Nah, ini jadi nanti untuk mengisinya berdasarkan jam. Jadi kita nggak bisa ngisi, jadi urutannya itu tidak harus dari yang atas, jadi yang kita tentukan itu adalah jamnya, letaknya di mana pembukaan itu, baru nanti yang lain ngikutin ke atas gitu. Jadi kalau misalkan ini tadi kan di JJ, misalkan jam 7 ya, misalkan jam 7, tadi JJ kan perhitungannya tiap setengah jam, jadi ya kelompok kotak kecil ini, jadi titik misalnya jam 7 135 ya berarti di sini gitu. Nanti setengah jam lagi kan dicek DJJ-nya berapa gitu, kemudian dibentuk garis. Kemudian di bawahnya ada air ketuban. Nah, air ketuban ini menggunakan singkatan, jadi kalau misalkan utuh U, kemudian jika jernih J, kalau ada mekonium M, kalau di darah ya D, kalau K kering berarti sudah habis, misalkan tidak ada air ketuban, dia sudah merembes sampai kering ya berarti K, seperti itu. Kemudian di bawahnya air ketuban ada penyusupan. Jadi penyusupan molase kepala janin. Jadi ketika kita lakukan VT, biasanya ini kan teraba kalau misalkan 0 itu tulang kepala janin terpisah, suturat dengan mudah dipalpasi. Kalau misalkan 1 tulang kepala janin saling bersentuhan, 2 saling tumpang tindih tapi tidak dapat dipisahkan, 3 saling tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Nah, kalau biasanya sih 0 yang ini ya normalnya. Nah, kemudian yang tabel berikutnya atau di bawahnya penyusupan ini adalah kemajuan persalinan. Jadi yang terkait pembukaan tadi. Pembukaan serviks ini ditulis dengan diisi dengan garis X, diisi dengan simbol X ya. Diisi segaris dengan garis waktu 1 cm. Jadi nanti pembukaannya berapa, nanti ditulis X, baru nanti setelah itu jamnya turun ke bawah gitu. Penurunan bagian terbawah atau presentasi janin. Jadi ketika melakukan VT ya. Kemudian garis waspada, ada 2 garis waspada dan garis bertindak. Garis waspada ini pencatatan dimulai pada garis ini saat pembukaan serviks dengan lengkap. Kalau garis bertindak, jadi kalau misalkan dia sudah melampaui, maka dilakukan tindakan apakah memang harus dirujuk atau seperti apa.
Nah, kemudian ini gambar dari penjelasan sebelumnya. Jadi, di tabel ini ada pembukaan serviks, kemudian juga ada turunnya kepala, kemudian juga ada kolom untuk jam. Nah, untuk pertama yang harus yang harus dilakukan, yang harus diberikan tanda, ini adalah kita lihat dulu pembukaan serviks. Nah, ini akan menentukan nanti di mana kolom-kolom yang lainnya tadi terkait, misalkan tadi di atas ada DJJ, kemudian ada air ketuban dan sebagainya. Itu akan menentukan di mana letaknya letaknya tanda-tanda tersebut. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, kalau ini kan menunjukkan pembukaan mulai dari pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, misalkan ada pasien datang di pukul 7, misalkan datang dengan pembukaan 4. Maka yang dikasih tanda silang itu adalah yang di sini. Persatuan antara pembukaan ini dengan garis waspada. Jadi ada dua garis kan, garis waspada sama bertindak. Nah, pertama kali kita harus menentukan dulu di mana tanda silangnya. Jadi kalau misalkan dia pembukaan 4, maka disilang di area sini, kemudian kita turun ke bawah, jamnya ditulis di sini, 7. Misalkan contoh yang kedua, ada pasien datang pukul 10, pembukaan 6. Ya, pembukaan 6, maka kita tarik ke sini, kemudian ada pertemuan dengan garis waspada, kita silang di sini. Nah, di silang sini jamnya turun ke bawah. Jadi yang jamnya itu jam 10-nya mulai dari sini. Jadi tidak lagi mulai dari awal, seperti itu. Jadi ada jam 10-nya ini tergantung dari pembukaan serviksnya, pembukaan berapa, seperti itu. Nah, baru nanti misalkan jam 10 harusnya VT lagi kan 4 jam lagi, tiap 4 jam sekali. Seharusnya jam 10 kemudian di sini jam 10, 11, 12, 13, 14 harusnya jam 14 ini sudah pembukaan lengkap. Karena idealnya kan satu jam itu bukanya itu nambahnya 1 cm. Nah, seperti itu harusnya di sini. Tapi kalau misalkan ternyata tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan seharusnya, ya sudah nanti kita ikutin aja di sini pembukaan berapa. Misalkan jam 10 ini pembukaan berapa, misalkan masih pembukaan 8 ya, berarti kita silang di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya juga kalau misalkan sudah melewati garis bertindak, maka kita harus mengambil keputusan apakah pasien tetap diobservasi atau harus dilakukan rujukan, seperti itu. Nah, kemudian ini ada untuk turunnya kepala, jadi diberi tanda 0. Ya, jadi kalau penurunan kepala ini ada 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sampai 0. Kalau 0 berarti dia sudah masuk ke PAP, sudah siap untuk persalinan. Nah, ini kita ngikutin jamnya juga. Jamnya tadi kan sudah ditentukan dari sini. Kalau misalkan dia pembukaan 4, jam 10 ya berarti mulai di sini. Jam 4. Jadi kotak besar ini artinya adalah 1 jam, kalau kotak kecil ini adalah setengah jam, seperti itu. Nah, ini nanti kesimpulan di akhir. Jadi ditulisnya di akhir. Seksio sesaria dilakukan pada pukul 17.30, bayi laki-laki hidup, BB-nya berapa. Nah, nanti di akhir setelah proses persalinan. Seperti itu. Nah, ini gambar dari bukaan serviksnya. Jadi adanya effacement. Nah, misalkan dia 4 cm panjangnya, kemudian 2 cm dan sebagainya. Kemudian dilatasinya seperti ini. Jadi ketebalan effacement-nya, kemudian ada dilatasi serviksnya seperti itu. Nah, ini penurunan bagian terbawah tadi, jadi yang di bawahnya pembukaan tadi. Jadi kalau misalkan dia 5, dikatakan 5/5 kalau misalkan masih di atas PAP atau mudah digerakkan.
di sini. Kalau misalkan dia 4, berarti dia sudah masuk tapi baru sedikit seperti itu. Nah, sampai ke yang 0. Kalau 0 berarti dia sudah sepenuhnya di perineum, sudah siap untuk dilahirkan. Nah, jadi seperti ini tadi contohnya ya. Misalkan contohnya, pada pukul 17 pembukaan serviks 5 cm dan ibu ada dalam fase aktif. Pembukaan serviks dicatat di garis waspada dan waktu pemeriksaan ditulis di bawahnya. Nah, jadi patokannya itu ini pembukaan serviksnya ini ditentukan dulu. Walaupun ini kalau di lembar partograf ini kan ada di tengah-tengah ya. Tapi yang harus dikerjakan itu ini dulu sehingga kita bisa menentukan jamnya itu di mana letaknya. Sehingga nanti yang di atas-atas ini kan ada ada DJJ, kemudian air ketuban dan sebagainya. Kemudian di bawah ini ada kontraksi dan sebagainya. Nah, ini jamnya itu mengikuti seperti itu. Jadi yang benar di sini pertemuan antara pembukaan ini dan garis waspada. Nah, kalau yang contoh yang kedua ini salah ya. Jadi karena dia bukan mulai di ujung tapi di sini. Nah, jamnya juga di sini. Nah, kalau misalkan di sini kita menentukan salah, maka semuanya atau yang lain-lainnya juga pasti ikutan salah karena kan letak jamnya juga salah. Seperti itu. Ya. Nah, ini penurunan kepala ya. Jadi sini kalau misalkan dia penurunan 3/5 ya berarti di ini kita kasih tanda lingkaran ya. Tanda lingkaran, kemudian kalau 1/5 ya berarti di sini lingkarannya seperti itu. Tadi kan ada 5/5 mulai dari yang belum masuk tadi di atas yang di atas PAP belum masuk 5/5 sampai 0/5. Kalau 0/5 berarti dia sudah masuk seluruhnya ke PAP gitu ya. Jadi ditaruh lingkaran di ininya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Nah, kemudian jam. Nah, jamnya ini yang tadi saya sampaikan, jadi jam ini satu kotak besarnya artinya 1 jam. Kalau satu kotak kecil yang ini artinya setengah jam. 30 menit. Ya, jadi nulisnya kalau misalkan ini pukul 17 pembukaan serviks 5. Nah, kan servisnya di sini turun ke sini berarti 17. 17, 18 kalau kotak besar ya 17, 18, 19, 20. Nah, tapi kalau kotak kecil misalkan nanti ada soal misalkan karena di JJ kan setiap 30 menit ya kan, jadi 17.30 DJJ-nya berapa, 18 berapa ya, berarti di kotak kecil ini nanti kan kalau di kolom DJJ itu kan sudah kotak kecil-kecil gitu ya. Jadi harus sama jaraknya seperti itu. Tidak boleh habis 17, habis itu 17.30 di sini, habis itu 18 enggak, bukan gitu. Tapi kalau kotak besar ini pasti 1 jam. Ya, kalau misalkan dia mulai misalkan ada pasien datang pukul 17.45 pembukaan 5 ya berarti yang di sini 17.45. Nanti kesininya 18.45, 19.45 gitu. Pokoknya 1 jam. Kalau yang kotak kecil 18.30 30 menit berarti 18.15 yang di sini. Kemudian ini berapa tadi? 18.45. Habis itu di sini 19.15 nah gitu. Ya. Nah, ini penurunan kepalanya. Jadi kepala bisa dipalpasi dengan 5 jari di atas simfisis pubis dan kepala masih bisa bergerak. Ya, jadi kalau tadi pemeriksaan kalau misalkan di ANC itu kan kita lakukan seperti ini.
Ya kan? Kita lakukan seperti ini. Berarti kan kalau 5/5, berarti kan kepala belum masuk. Kalau yang di Leopold keempat, kalau misalkan teman-teman semuanya masih ingat, di Leopold keempat ini adalah kan untuk mengetahui seberapa jauh bagian terbawah atau kepala itu masuk ke PAP. Nah, kalau misalkan teraba 5/5, ya berarti bagian terbawah ini kan belum masuk ke PAP ya. Jadi di apa namanya di pantograf juga ditulis 5 gitu. Jadi grafiknya nanti di yang penurunan kepala kan grafiknya menurun gini. Garisnya menurun ya. Jadi semakin bagian terbawah jadi semakin banyak yang masuk ya berarti dia semakin ke bawah 0/5 gitu. Karena pengukurannya di atas sini. Kalau di atas sini 0/5 ya berarti kepalanya sudah di dalam sini. Sedangkan yang bisa kita raba itu kan hanya yang di sini kan. Ya, kalau sudah masuk PAP kan kita sudah nggak bisa palpasi. Nah, kemudian ini yang kolom berikutnya, ini kontraksi uterus, ini diisi di sebelah garis waktu. Jadi yang pertama frekuensi yang kita ukur adalah frekuensi kontraksi dalam waktu 10 menit. Lama kontraksi dan juga lama kontraksinya dalam detik. Jadi misalkan setiap satu kotak ini kan dinyatakan sebagai satu kontraksi. Nah, kalau misalkan dia ini apa ya, gambarnya kayak gini, arsirannya seperti ini, berarti kontraksi itu lamanya kurang dari 20 detik. Kalau misalkan arsirannya seperti ini, garis-garis, kontraksi lamanya 20-40 detik. Kalau misalkan sampai di blok seperti ini, berarti kontraksi lamanya lebih dari 40 detik. Seperti itu. Nah, contohnya ini. Jadi, misalkan terjadi 2 kali kontraksi dalam 10 menit kan tiap 10 menit ya. Apa namanya waktu ngitung kontraksinya kan dalam 10 menit itu ada berapa kali kontraksi dan lamanya berapa detik gitu ya. Nah, misalkan dalam 10 menit pertama ini dalam pukul 17, ini dalam 10 menit itu 2 kali kontraksi selama kurang dari 20 detik ya, berarti seperti ini. Nah, misalkan gini, terus kemudian 30 menit berikutnya sama misalkan. Terus kemudian pukul 18 ini 4 kali dirasakan 4 kali kontraksi dan setiap kontraksi itu lamanya 20-40 detik. Berarti diarsir seperti ini. Ya. Terus kemudian misalkan ini contohnya lebih ini, kemudian kalau yang ini seperti ini. Gitu. Ya, jadi yang membedakan ini kolom ininya ini berapa kali sama satu kali kontraksi itu lamanya berapa detik arsirannya yang membedakan itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada obat-obatan dan cairan IV yang diberikan, misalkan oksitosin atau obat-obatan cairan lainnya atau cairan IV lainnya. Nah, kemudian juga kondisi ibu. Ini ada TTV ya sama volume urin. Nah, jadi bisa diisi biasa lah ya, tinggal diisi apa namanya ya sama sih kayak TTV gitu. Kalau misalkan ada oksi ya ada oksi gitu ya. Terus kalau urin ya berarti berapa cc. Nah, untuk asuhan pengamatan dan keputusan klinik lainnya, ini meliputi jumlah cairan per oral yang diberikan, kemudian keluhan sakit kepala atau penglihatan atau adanya pandangan kabur, konsultasi dengan penolong, persalinan lainnya, misalkan opsin bidan dokter, kemudian juga persiapan sebelum melakukan rujukan dan juga upaya jenis dan lokasi fasilitas dari rujukan. Nah, ini belakang jadi diisi nanti apa namanya pemantauan 2 jam postpartum kala 4 ya. Jadi pemantauan kala 4-nya misalkan 1 jam pertama di APN kan juga di SOP ada kapan setiap
15 menit pertama, 15 kemudian 1 jam berikutnya gimana. Nah, tiap 15 di jam pertama itu kan tiap 15 menit kan, kemudian di jam yang kedua itu tiap 30 menit. Nah, itu didokumentasikan di sini gitu. Ya, jadi mungkin kan teman-teman sudah melihat video ataupun sudah mempelajari terkait asuhan persalinan normal. Nah, untuk di kala 4 kan kita harus observasi tiap 15 menit pertama tiap 15 menit dalam 1 jam pertama, kemudian sama tiap 30 menit dalam jam kedua. Nah, gitu. Nah, yang dikaji biasanya apa ya ini? Tekanan darah, nadi, suhu, TFU, kontraksi, kandung kemih, sama perdarahannya. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya latihan soal. Jadi itu tadi penjelasan singkat terkait pengisian partograf. Latihan soal nanti bisa dikerjakan secara mandiri. Di belakang juga sudah ada kunci jawabannya. Sebelum teman-teman mengerjakan untuk praktikum. Ya, mungkin itu saja. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.